Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabi fi fadilatis siwaki. Bab yang ke-7 yang menjelaskan tentang keutamaan bersiwak. Siwak itu kalau zaman dulu Nabi SAW itu pakai kayu siwak ya. Jadi habis makan, habis tidur, mau tidur atau mau sholat, biasanya mau sholat itu bawa kayu siwak ya. Nah, kalau sekarang ada sebagian ulama itu juga bisa kata lain dengan siwak adalah sikat gigi ya. Karena apa? Karena penyakit itu kebanyakan dari sisa-sisa makanan yang menempel di dalam mulut kita. Nah, itu kebanyakan penyakit dari situ. Maka dengan siwak ini ya, itu sunahnya dapat, kesehatannya dapat ya. Kalau menurut Nabi, menurut Allah itu pasti sesuatu yang dianjurkan itu pasti ada manfaat buat kita. Sebaliknya sesuatu yang dilarang pasti berbahaya buat kita. Contoh umpamanya babi dilarang. Kenapa? Pasti ada madorot, ada sesuatu yang tidak baik buat kita. Seperti siwak dianjurkan. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang maslahat yang baik buat kita. Baik secara agama atau secara kesehatan atau medis ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakaatani ari 2 rakaat bisiwakin kalawan siwak eta khairun leuwih sae min sab'ina rakaatin tinimbang 70 rakaat bi ghairi siwakin dengan tanpa siwak. Nah, ini masyaallah dahsyat sekali ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 2 rakaat salat. Ini tidak disebutkan sunnah atau wajibnya ya. Apakah sholat fardu atau sholat sunnah. 2 rakaat sholat dengan memakai siwak. Jadi sebelum sholat itu kita siwak dulu. Itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa memakai siwak. Ya. Jadi umpamanya kita pakai siwak itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu siwaka sunatan lillahi ta'ala, atau pakai sikat gigi, nah itu siwaka sunatan lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Sunda, nah niat kaula siwak sunnah karena Allah. Nah, itu ya. Jadi kalau umpamanya kita cuman gini-gini doang itu nggak dapat pahala sunnah. Jadi harus ada niat sunnah karena Allah. Kenapa? Ya ini tadi kok bisa beda antara kita pakai siwak dengan tanpa siwak? Karena di situ ada sesuatu, memang pertama berarti kita melaksanakan, mendengarkan firman Allah atau dawuhnya ataupun ucapannya baginda Rasulullah SAW. Jadi ada murid nurut sama guru pasti akan apresiasi sama guru tersebut. Nah, ada hamba Allah, ada umat Rasulullah, kok dia ngikutin apa kata Rasul, kata Allah, pasti akan diberi reward, diberi hadiah. Ya, hadiahnya apakah pahala, apakah kesehatan, ya, atau umur panjang dan lain sebagainya. Asal kita nurut aja, ya. Kan gini, kita tuh kadang-kadang lucu ya, terutama masalah rizki lah. Masalah rizki itu kan sebenarnya banyak ya. Di situ ada harta, ada pangkat, ada kesehatan, ada rumah, ada ketenangan, ya, kesuksesan itu rezeki. Oh, pokoknya sesuatu yang kita inginkan itu rezeki. Tapi kita biasa identik dengan harta, padahal tidak itu ya. Ketenangan itu juga termasuk sebuah rezeki. Nah, pokoknya kita lebih ke inilah, ke masalah finansial ataupun harta ya. Ada orang kadang-kadang kita bingung dengan nasib dirinya atau keturunannya kelak, bagaimana dia nanti makan, bagaimana dia tempat tinggal. Padahal nggak usah bingung ya. Contoh umpamanya ada orang naik bis
pasti dia percaya dengan supir ya. Itu orang naik bis aja sudah percaya dengan supir. Dia mau celaka, mau selamat tergantung supir. Nah, kita dengan yang namanya Maha Kuasa, Maha Agung, Maha segalanya yang tidak hanya mobil tapi segala alam jagat raya ini yang menciptakan Allah, kok kita bingung dengan rizki? Itu sebuah yang aneh ya. Ya, kalau kita percaya sama supir ketika kita naik bis atau naik kendaraan, kok kita nggak percaya dengan yang memiliki jagat raya ini? Nah, tentunya kita harus lebih percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan pasti dengan rizkinya ya. Sampai ketika kita umur berapa teh? 120 hari ya. Itu kan ditiupkan ruh, kita sudah dituliskan nanti jodohnya sama siapa, nanti punya anak berapa, umurnya berapa, punya harta berapa, dan seterusnya. Nah, ini jadi kita nggak usah pusing dengan namanya harta ataupun namanya rizki. Allah yang sudah akan tanggung ya. Udah nggak usah pusing. Tapi kewajiban kita harus berikhtiar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seorang kecuali kaum atau orang tersebut mau merubahnya. Ya. Contoh Ki Abdul Karim Lirboyo ya. Beliau itu seorang yang anak yatim ya. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Berangkat mondok itu dengan bekal beliau bekerja ya. Jadi kalau pagi sampai siang bekerja, habis itu ngaji atau belajar sama Syekhuna Khalil. Tapi dengan gigih beliau mau belajar, mau bekerja dengan etos tinggi, etos kerja yang sangat tinggi, akhirnya jadilah seorang ulama ya. Jadi kita sebagai guru umpamanya ya, kita bisa memberikan pelajaran kepada anak didik kita bahwa siapapun kita orang tuanya, kita harus mau berikhtiar. Adapun masalah rezeki Allah sudah tanggung. Yang terpenting kita mau berikhtiar sekuat tenaga ya, dengan doanya, dengan usahanya, lahir batin. Insya Allah dengan itu akan ketemu dengan sendirinya. Allah memberikan. Nah, masalah berkah ya, barokah atau berkah. Berkah itu kan faziatul khair, atau kebaikan yang banyak, atau kebaikan yang bertambah tambah. Para ulama mengatakan bahwa apa itu barokah ilmu, barokah harta, barokah badan kita, barokah umpamanya jabatan ya, barokah yang kita miliki ya, ilmu, harta, umpamanya badan kita ya. Itu ketika sesuatu yang kita miliki itu mendorong kita untuk lebih semangat pada Allah, mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dengan ilmu kita tambah semangat ibadah sama Allah. Dengan harta kita tambah semangat kepada Allah ya. Umpamanya kita makan. Kok kita makan kedul, tambah kedul, maksudnya nggak mau sholat berjamaah, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, itu berarti makan kita nggak barokah. Kalau dengan makan itu kok kita tambah semangat, jamaah, sholat jamaah, umpamanya tadarus, umpamanya sekolah, ngajar, belajar, berarti itu makan yang kita makan barokah. Itu aja simpelnya gitu ya. Kita bisa melihat diri kita, orang lain nggak bisa ya. Jadi kita lihat kok kita semangat melakukan kebaikan, berarti apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa kayak yang kita gunakan berarti barokah. Kok kita
kendo itu bahasa Jawa ya. Kok kita lelet telat ataupun tidak melakukan kebaikan-kebaikan dengan yang kita pakai, yang kita makan, berarti itu sesuatu yang tidak barokah ya. Jadi barokah itu yang motivasi, yang mensupport kita untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kok orang punya harta kok tambah semangat sodako, tambah semangat jamaah, tambah semangat melakukan kebaikan, berarti hartanya barokah. Jabatan kok dia tambah semangat melakukan kebaikan, berarti barokah. Ilmu kok tambah semangat melakukan kebaikan, berarti barokah. Kalau enggak, maka berarti itu tidak ada berkahnya atau barokahnya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa mengetahui diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku kudu siwakan anjeun sadaya, fa inna siwaka mangka siwak eta mutahharatun anu nyucikeun lil fami ka mulut, mardotun anu ngaridokeun lir rabbi ka pangeran atau ka Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tasawaku fa inna siwaka mutahharatun lil fam mardotun lir rabb. Bersiwaklah kalian semua karena sesungguhnya siwak itu bisa membersihkan, mensucikan mulut kalian. Yang kedua, bersiwaklah kalian karena siwak itu bisa memberikan atau bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ridho, Allah senang kalau kita bersiwak. Allah itu kan suci, senang yang suci suci. Allah itu indah, suka yang indah ya. Tapi indahnya Allah, senangnya Allah kepada yang indah, kepada yang suci beda dengan yang kita. Kalau kita kan zuhir aja, zuhir ya. Katakan parasnya perempuan, parasnya laki-laki, enggak. Kalau Allah tidak seperti itu, tapi indahnya, sucinya dari hati. Walaupun katakan ya, contohlah Bilal ya tukang adzan kan dari Ethiopia ya, Habasyi kan. Tapi itu Rasulullah senang, Allah senang. Jadi bukan fisik yang Allah sukai ya, tapi dari keindahan hatinya gitu. Nah, jadi siwak itu pertama manfaat yang buat kita bahwa kita sehat ya, bersih, suci. Yang kedua, diridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho Allah ada pada diri kita dimanapun insya Allah enak. Contoh Nabi Ibrahim dibakar enggak hangus karena ada ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Ada siapa lagi? Pokoknya yang diridhoi Allah itu apapun itu jadi enak, walaupun oleh orang lain terlihat tidak enak ya, tapi kita enak, enjoy gitu ya. Nah itu jadi ridho Allah seperti itu ya. Nabi Ibrahim dibakar enggak angus, malah adem, ayem, tentrem ya. Oke, ini aja pertemuan kita kali ini 2 ya. Mudah-mudahan kita semangat bebersih badan kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Contoh tadi ya, kalau umpahnya Bapak Ibu sekalian lagi marhaba baca Quran itu tahu artinya atau tidak, setidaknya kalau nggak tahu artinya, kita apa yang kita ucapkan di mulut kita ikutin di hati dan pikiran kita. Nah, kalau tadi ada bait lagi kita berdiri ya, marro'a wajha kayas ya karimal walidain. Wahai orang yang kalau dipandang orang yang mandang akan bahagia. Itu memuji sama Allah. Jadi siapapun yang memandang Nabi Muhammad, orang itu akan bahagia. Dan orang yang memuliakan kedua orang tuanya.
mayamut apa mayumut fi hubbihi nalakul almat labi, barang siapa yang